Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online CK9 Ministry. Saya mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah online kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tetap setia, tetaplah setia bersama kami di CK9 Ministry. Saya menghimbau agar Bapak Ibu Saudara tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita semua tetap sehat. Pertama, gunakan masker ketika kita beraktivitas dan berpergian. Kedua, selalu cuci tangan dan gunakan hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak dengan orang di sekitar Anda 1 hingga 2 meter. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita memperkatakan pengertian dari Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sebelum kita mulai ibadah online hari ini, kita persiapkan hati pikiran kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Bapa, kami bisa kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami sungguh-sungguh memuji dan menyembah Engkau. Dan kiranya ya Bapa, Engkau hadir dalam setiap pujian dan penyembahan kami, dan biarlah pujian dan penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Raja kita. Yesus, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat di tengah-tengah kami Bapa. Kami bertepuk tangan untuk kemuliaan yang kami nyatakan Tuhan. Pagi hari ini yang Engkau nyatakan bagi setiap kami ya Bapa. Kami merasakan ya Tuhan kebaikan Tuhan dari hari ke hari yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Betapa dahsyat Engkau bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mau Tuhan duduk dekat-dekat dengan Engkau. Kami datang dari tempat kediaman kami masing-masing dengan sangat rindu kepadamu. Kami mau buka hati kami yang luas bagi Tuhan, supaya Engkau masuk ke dalam hati kami.
Kami mau datang berlari kepadamu ya Raja. Kami mau dengar detak jantung Tuhan, isi hati Tuhan pagi ini. Oh kemuliaan, kejayaan yang hanya bagimu kami mau persembahkan. Inilah hidup kami ya Raja. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa di dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, Engkau hadir bagi kami ya Bapa. Mari kembali naikkan pujian ini. Katakan, Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa di dalam hadiratmu.
buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu. Engkau layak ditinggikan, Raja kami, Engkau Tuhan mulia. Kami tinggikan nama bagi selama-lamanya. haleluya. Kami memuliakan, kami agungkan Engkau, Yesus Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu Kuasa diam dalam hadirat, pandang saja Engkau telah Tuhan. ku tinggikan Di atas segalanya, tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Datang dan hampiri Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan yang layak, Terima Engkau Tuhan yang mulia, terima kasih ya Roh. Engkau Raja yang besar. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah
mengagumkan bagi kami Tuhan. Rancangan-rancangan-Mu tak terselami bagi hidup kami. Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Yang mau bersyukur lebih lagi, sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh tengok kanan kiri kita, berikan senyum bagi kanan kiri kita. Terlihat loh di wajah saudara, senyum saudara. Senyum kemuliaan dari surga, amin. Haleluya. Kita mau selalu bersyukur dalam hidup kita, amin. Persoalan masalah apapun dalam hidup kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mari bersyukur bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Mari katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan pada Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan bagi hidup. Hanya padamu hatiku percaya. Ya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yang percaya Tuhan kekuatan bagi kita, mari bernyanyi lebih lagi bagi Tuhan. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari naikkan syukur keluar dari dasar hati kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Mari dengan hati yang penuh bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya.
Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain.
Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Boleh kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, amin. Setiap kesehatan, berkat-berkat yang datang dari Tuhan, kita akan belajar kembalikan buat kemuliaan Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan kita yang pertama untuk ibadah Natal, saudara. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat segala kasih dan setia Tuhan, sukacita Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau mazmur kami. Kami terus menyembah Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kesehatan yang datang dari Tuhan sangat kami hargai ya Bapa. Karena itu kami datang dengan hati yang sangat bersyukur. Kami mau memberikan persembahan kami untuk Natal di gereja ini Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu ya Bapa, 30, 60, bahkan 100 kali lipat dari setiap rupiah yang mereka persembahkan bagi kemuliaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
Shalom, Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita jumpa lagi di dalam ibadah online kita. Saudara, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Desember. Kalau kita ingat bulan Desember, maka kita ingat bahwa bulan Desember adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari di mana kita bersama-sama merayakan hari Natal. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang rahmat yang Tuhan berikan pada hari Natal. Sebagaimana Yusuf memilih untuk memberikan rahmatnya, untuk memberikan anugerahnya, untuk memberikan kasih karunia-Nya, maka saudara, di Matius 1 ayat 18 sampai 19 berkata begini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suami seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, saudara, kisah ini bisa saja berbeda buat Yusuf. Coba saudara kita pikirkan, Allah bisa saja langsung memberitahukan Yusuf tentang bayi Yesus, supaya ia tidak menjadi bingung atau sedih. Tapi sebaliknya Yusuf harus mendengar kabar tersebut dari Maria, dan mungkin juga berpikir tunangannya itu sudah tidak setia kepadanya. Nah saudara, apa sebenarnya tujuan Allah? Yang pertama saudara, Dia ingin melihat dan ingin menguji karakter Yusuf. Apakah Yusuf memiliki belas kasihan, pengampunan, dan kasih? Dan alih-alih mungkin Yusuf mencoba membalas dendam atau membenci. Tetapi saudara, Yusuf memberikan rahmatnya dan melepaskan rasa sakitnya. Nah saudara, menjelang Natal, saudara, Maria itu bergumul dengan rasa takut, sementara Yusuf bergumul dengan kebencian. Hal ini terjadi pada banyak pernikahan dan pergaulan di zaman sekarang. Seringkali saat bersamaan sang istri menghadapi rasa takut, sementara sang suami menghadapi kebencian. Demikian pula dengan sahabat kita Yusuf. Yusuf punya banyak alasan untuk merasa sakit dan terluka. Namun ia tidak menyerang Maria dalam kepedihannya. Yusuf malah memberikan rahmatnya. Dia memberikan kasih karunia-Nya. Dia memberikan anugerahnya. Alkitab mengatakan dalam Matius 1 ayat 18 sampai 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sementara mereka hidup sebagai suami, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah saudara, itu adalah salah satu contoh yang indah. Yusuf tidak mempermalukan Maria di depan umum. Nah saudara, seringkali kalau kita sampaikan di depan umum, Maria bisa direjam batu. Dia hanya berkata, baiklah, kita harus menunda pernikahan ini. Yusuf berada dalam situasi yang sulit, namun ia memilih untuk melakukan apa yang menurutnya memuliakan Allah, tanpa menyadari bahwa Bapa Surgawi punya rencana yang lebih besar buatnya, yaitu menjadi Bapa duniawi bagi Yesus. Siapa yang pernah begitu menyakiti Anda? Apakah Anda masih menyimpan luka? Jika ya, itulah salah satu alasan Anda tidak bisa bersuka cita. Anda tidak bisa marah sekaligus bergembira. Anda telah kehilangan sukacita jika Anda masih memendam amarah. Nah saudara, jangan mengampuni karena orang tersebut layak mendapatkannya. Namun ampunilah sebab dialah yang telah Tuhan tunjuk, Tuhan buat untuk apa?
untuk dia melakukannya bagi Anda. Berikan belas kasihan Anda dan lepaskan rasa sakit Anda. Apakah Anda ingin menjadi kepahitan atau apakah Anda ingin diberkati? Ketika Anda telah memilih untuk menunjukkan rahmat Anda dan melepaskan rasa sakit kepada orang yang telah menyakiti Anda, Anda telah beroleh berkat Tuhan dalam hidup ini. Efesus 1 ayat 18 berkata, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan baginya, bagi orang-orang kudus. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan atau masalah yang ditanggung oleh Anda, oleh lawan bicara kita. Kenapa kita jadi mudah sakit hati? Bayangkan kalau saya jadi dia. Sakit hati adalah kotoran atau sampah yang timbul dari rasa takut, takut malu, takut kalah, atau takut apa saja. Matius 2 ayat 3 berkata, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah saudara, kelahiran Yesus itu mendatangkan ketakutan. Manusia pertama yang paling ketakutan atas kelahiran Yesus ialah Herodes. Karena dia merasa terancam posisinya, terancam gengsinya, terancam harga dirinya. Begitu paranoidnya orang yang ketakutan, sehingga Herodes ingin melenyapkan kompetitornya. Bahkan dia bunuh semua bayi yang berusia di bawah 2 tahun. Orang yang sakit hati dan kepahitan, saya kasih tahu, juga bisa melakukan hal yang sama. Matius 2 ayat 16 berkata, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun sesuai dengan waktu yang diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah saudara, renungkan hal ini. Apakah rasa sakit yang sulit Anda lepaskan? Bagaimana itu mempengaruhi sukacita Anda? Bagaimana amarah mempengaruhi fisik Anda atau kesehatan seseorang yang Anda kenal? Apa arti pengampunan Tuhan buat Anda? Anda tidak akan pernah bisa memaafkan sepenuhnya sampai Anda mengerti betapa banyak yang telah Tuhan lakukan buat Anda. Nah saudara, tidak ada orang yang berada di luar kasih Allah. 1 Timotius 2 ayat 5-6 berkata, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Beberapa orang menganggap mereka di luar jangkauan kasih dan pengampunan Allah. Mereka sama sekali tidak yakin dan percaya bahwa salib Yesus sudah menyelamatkannya. Bagaimana mungkin seorang bayi yang dilahirkan untuk mati di atas kayu salib bisa menyelamatkan manusia dari dosa? Kematian dan kebangkitan Yesus adalah paket keselamatan yang sempurna. Modal kita hanya percaya dan menerima Dia dalam hati kita, maka keselamatan itu sudah menjadi milik kita. Natal pasti mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi setiap orang percaya. 2 Korintus 5 ayat 19a berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ada banyak peristiwa yang kita alami di tahun 2020. Saudara, coba saudara perhatikan. Ada badai COVID melanda dunia dan segala isinya. Mereka begitu ketakutan. Saudara, hal-hal yang kurang enak, hal-hal yang membuat kita lelah, baik secara fisik, mental, dan spiritual, sehingga kita tanpa sadar hampir-hampir kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Mazmur 8 ayat 3 sampai dengan 4.
Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, dan bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah engkau manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah saudara, ingat saudara, Yesus lahir untuk membawa damai. Dia mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Segala luka dan sakit kita disembuhkan, hati dan batin kita dipulihkan, segala pergumulan dan ketakutan atas keputusasaan kita semuanya diubah oleh kelahiran Yesus menjadi kemenangan. Mazmur 8 ayat 5 berkata, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kita bukan hanya sekedar diselamatkan dari lumpur dosa, namun kita diberikan mahkota kemuliaan, suatu kehormatan yang sangat mulia bagi kita semua. Ayat 6-nya berkata, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Melalui Natal, segala kegagalan kita diubahkan menjadi keberhasilan, kesedihan kita diubah menjadi sukacita, semua diubah menjadi baru. Saudara, Natal memberikan damai sejahtera penuh kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Efesus 1 ayat 18 berkata, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Nah saudara, percaya dan iman yang saudara miliki akan bekerja sama menjadi satu dalam hati kita, agar kita bisa merasakan kasih Tuhan. Sebab setinggi apapun kerohanian seseorang, kita tidak pernah bisa mengenal dan mengerti Tuhan tanpa merasakan kasih Dia. Maria percaya, lalu dia memperoleh damai sejahtera untuk mengemban tugas dari Tuhan, mengandung bayi Yesus. Yusuf, seorang yang memiliki iman, ketika malaikat Tuhan menyampaikan pesannya, dia langsung menerimanya dengan penuh damai sejahtera. Para gembala di padang percaya kepada para malaikat, lalu mereka bersukacita ketika mendengar Yesus telah lahir. Orang Majus dengan segala kepandaiannya digabungkan dengan imannya, mereka datang mencari sang juru selamat dan mereka menemukannya. Segala kelelahannya lenyap, digantikan dengan sukacita dan damai sejahtera. Lukas 2 ayat 11-14 berkata, hari ini, bulan Desember ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungannya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kisah 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Hari ini pastikan saudara percaya kepada Yesus. Banyak orang berusaha dengan segala kemampuan dan kemauannya untuk memperoleh keselamatan. Namun bagi kita, keselamatan itu anugerah dari Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Kenapa kita masih ragu-ragu? Arti Natal yang sesungguhnya adalah Yesus lahir di dalam hati kita. Pastikan kelahirannya mengubah hati dan pikiran kita, agar kita diselamatkan bukan dari dosa saja, tetapi kita dibebaskan dari kutuk dosa dan maut, sehingga kita menerima keselamatan di bumi dan di surga. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Kenapa kita masih ragu-ragu? Arti Natal yang sesungguhnya adalah Yesus lahir di dalam hati kita. Pastikan kelahirannya mengubah hati dan pikiran kita, agar kita diselamatkan, agar kita dibebaskan. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, dan bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah saudara, Natal tidak membutuhkan pengakuan.
Karena Natal adalah pembuktian. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, Yesus sudah lahir. Yesus itu membuktikan kelahirannya. Anda mau percaya atau tidak, Anda mau dengar atau tidak, Dia tetap Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak membutuhkan pengakuan dari Anda. Tuhan sudah membuktikan semua nubuatannya tentang Yesus sudah digenapi. Hanya tinggal satu, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Hai manusia, saya katakan jangan sok dan jangan sombong. Kehidupan kita seperti rumput, tidak ada yang bisa dibanggakan. Di Mazmur 103 ayat 15 ayat 16 berkata, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Percayalah kepadanya, izinkan Yesus lahir dalam hatimu, sebab dialah sang juru selamat yang sudah menebus dosa saudara dan dosa saya. Maka hidup kita pasti terselamatkan, baik di bumi maupun di surga. Selama di bumi kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Segala ketakutan, was-was akan COVID, khawatir akan COVID, diubah olehnya menjadi kepastian hidup kekal. Surga menjadi milik kita semua yang percaya kepadanya. Natal berarti pencurahan kasih Allah tanpa batas, sebab Dia mengasihi kita semua tanpa syarat. 1 Korintus 13 ayat 1 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berincing. Seringkali kita begitu terkesan dengan kepiawaian manusia zaman sekarang. Mereka begitu mengagung-agungkan pengetahuan dan teknologi. Manusia menjadi sangat pintar dan canggih. Tetapi hidupnya jauh daripada kasih Tuhan. Di mata Tuhan, sehebat-hebatnya dan sekaya apapun kita, bila tidak mempunyai kasih dalam hati semuanya, nol besar alias tidak ada artinya sama sekali. Hari ini kita berkata, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadamu, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku seperti dunia ini. Nah saudara, puji syukur kepada Tuhan, karena kasih Allah yang begitu besar dan dahsyat. Kita semua telah diampuni dan diterima oleh Tuhan Yesus sebagai apa adanya diri kita, tanpa memandang kelayakan diri kita. Saudara, hari ini pastikan kita berada di dalam bulan Desember, bulan yang penuh anugerah. Mari saudara angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, hari ini saya mengerti betapa dahsyatnya Engkau, betapa luar biasanya kasih-Mu. Engkau sudah lahir bagi dunia ini, Engkau sudah lahir bagi saya untuk menebus segala salah dan dosa saya. Hari ini saya percaya kepadamu dan saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya percaya seluruh hidup saya sudah diampuni oleh Engkau. Saya memiliki jaminan jika saya mati, saya pasti masuk surga dan saya hidup ada di dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saudara angkat kedua tangan dan hati saudara. Terimalah berkat damai, sejahtera, sukacita, perlindungan yang sempurna dari Bapa kita di surga, melalui pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, mulai saat ini sampai datangnya Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan ibadah online hari ini.
Untuk kegiatan CK9 Ministry, Bapak Ibu Saudara dapat melihat di channel YouTube dan Instagram CK9 Ministry. Happy Sunday, stay safe and stay healthy. God bless you.